GKI Sidoarjo terletak di Jalan Trunojoyo nomor 39 Sidoarjo dengan luas tanah 726 meter persegi dan luas bangunan 650 meter persegi. Gereja Kristen Indonesia atau sering dikenal sebagai GKI merupakan salah satu gereja baru di Indonesia sebagai buah penyatuan dari GKI di seluruh Jawa. GKI di Jawa Timur berdiri sejak 22 Februari 1934. Setelah hampir 3 dekade berjalan, pada 26 Agustus 1988, ketiga GKI di setiap pulau Jawa mengikrarkan diri menjadi satu gereja yang diberi nama GKI. Awalnya, ketiga gereja ini dikenal dengan nama Tionghoa Kitab Kauhwe, yaitu gereja berbahasa Hokkien. Gereja THK-TKH di Jawa Tengah dan Jawa Timur didirikan oleh Sending dari Belanda. Saat muncul berita dari pemerintah mengenai adanya virus corona, GKI Sidoarjo melakukan beberapa perubahan pada struktur interiornya. Secara struktur bangunan tidak ada yang berubah, hanya jarak kursi, tempat kantoria, dan tempat duduk penatua. Jumlah kursi berkurang dan diberi jarak aman. Juga terdapat banyak kamera untuk ibadah online. Secara interior menggunakan kursi kayu yang mudah dibersihkan. Kursi panjang kayu ini juga dilengkapi tanda silang untuk jaga jarak aman. Perubahan dan penambahan saat Prapaskah adalah jumlah lilin yang menyesuaikan dengan minggu Advent dan penataan kursi berdasarkan jemaat yang hadir. Untuk warna stola dan kain interiornya, warna ungu untuk minggu Advent, Rabu Abu, Kamis Putih, dan Minggu Palma. Warna hitam untuk Jumat Agung dan Sabtu Sunyi, warna putih saat Minggu Paskah. Aktivitas sosial budaya religi yang dilakukan adalah GKI Sidoarjo sering mengadakan sharing dengan pembicara dari agama berbeda. Setiap Natal, GKI Sidoarjo mengundang pimpinan atau perwakilan dari setiap agama di Indonesia. GKI menjalankan 6 jenis kebaktian, yaitu kebaktian Minggu, Hari Raya Gerejawi, kebaktian untuk peristiwa khusus gerejawi, kebaktian lain, kebaktian keluarga, dan kebaktian oleh badan pelayanan. Pada sisi kanan dan kiri mimbar, terdapat logo Alfa dan Omega yang dibentuk dari material besi dan tinted glass, memiliki makna kebangkitan Yesus untuk melambangkan kekekalan Allah, mulai dari awal mula diciptakannya dunia ini, hingga sampai ke akhirat. Yesus tetap berkuasa atas alam semesta. Simbol pada stola merupakan simbol Allah Tritunggal, simbol tangan Allah merupakan simbol Allah Bapa, simbol salib merupakan simbol Allah Anak, Yesus Kristus, dan simbol burung merpati merupakan simbol Allah Roh Kudus. Podium atau mimbar melambangkan imam sabda sebagai nabi untuk tempat pewarta, bermotif salib sebagai simbol orang Kristen. Candlestick bercabang 7 atau menorah, awalnya merupakan sebuah lampu minyak dengan struktur bercabang 7. Beberapa tradisi menganggap menorah sebagai representasi simbolis dari semak di Gunung Horeb. Ada juga yang percaya bahwa cabang 7 melambangkan 7 hari penciptaan alam semesta dan bahwa cahaya di tengah sesuai dengan hari Sabtu. Gambar burung merpati pada setiap tinted glass bermakna Roh Kudus, kemurnian, dan kesederhanaan. Dinding menggunakan material bata dengan cat putih. Selain melambangkan kesucian, dominan warna putih juga memberikan kesan luas dan bersih pada ruangan. Plafon dalam gedung menggunakan tipe aluminium strip ceiling yang memiliki keuntungan karena plafon tersebut merupakan panel plafon tipe dekoratif yang dapat mengisolasi suara dan tidak mudah untuk memudar. Pada ruang utama gereja, material yang digunakan merupakan keramik sehingga tidak mudah untuk rusak ataupun pecah. Keramik yang digunakan juga memiliki kesan natural dan klasik yang cukup kuat. Pada bagian luar gedung, lantai menggunakan tekel bermotif yang dominan geometris, yang motif tersebut dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Kursi bergaya medieval dengan cushion pada dudukan dan sandarannya yang dilapisi kulit sintetis berwarna hitam merupakan satu-satunya kursi yang memiliki bentuk berbeda di dalam gereja. Kursi ini digunakan sebagai tempat duduk pendeta yang akan melayani saat ibadah. Kursi gereja atau church pew, bangku yang dapat memuat sekitar 3-5 orang per baris. Di belakang bangku terdapat wadah untuk meletakkan Alkitab, buku pujian, atau barang bawaan jemaat. Terdapat kursi tambahan yang disediakan untuk jemaat. Mulanya terdapat 3 bangku merah berjajar, namun karena pandemi, kursinya pun dikurangi menjadi 1 bangku per barisnya. Warna kain yang menyelimuti meja altar dan kaki menorah
Mengikuti acuan buku tata gereja dan kanon warna gereja barat tahun 1570, yakni putih, merah, hijau, dan ungu. Jalan pada bagian tengah bangunan merupakan sirkulasi utama masuk keluarnya jemaat dan pendeta. Pendeta mengantar atau mengutus jemaatnya keluar ruangan setelah selesai beribadah melalui jalur ini. Pada sisi kanan dan kiri bangunan juga terdapat pintu yang lebih kecil. Tujuannya untuk mempercepat alur jemaat keluar gedung dan menghindari kerumunan. Penghawaan alami berupa pintu dan jendela. Tidak terdapat banyak bukaan dikarenakan posisi gereja berada di pinggir jalan raya yang bisa mengganggu jalannya ibadah karena suara ramai lalu lalang kendaraan. Terdapat ceiling fan yang hemat energi dan dapat menjangkau sirkulasi yang lebih luas. Pada bagian alas ceiling fan terdapat ukiran bermotif tumbuhan menyerupai bunga atau flora, secara simbolis berarti kehidupan. Penghawaan buatan berupa AC pada sisi kanan dan kiri bangunan. AC dan kipas dinyalakan saat ada kegiatan di dalam gereja. Pencahayaan alami dari jendela ruang utama bisa menerangi hampir keseluruhan bangunan. Saat ibadah siang, lampu dimatikan karena cahaya dari jendela sudah memenuhi ruang. Perbedaan ketinggian plafon pada sayap kanan dan kiri gedung mempengaruhi intensitas cahaya yang masuk, sehingga pada saat ibadah pagi dan malam, lampu dinyalakan. Bagi siapa saja yang ingin mengetahui arsitektur dan interior GKI Sidoarjo, bisa mendatangi langsung gedung kami di Jalan Trunojoyo nomor 39 Sidoarjo. Pembahasan lebih lengkap mengenai sejarah berdirinya GKI bisa diakses melalui website resmi GKI. Semoga iman dan akal budi kita semakin hari semakin bertambah seturut ajarannya.